Shalom, selamat pagi kepada seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tema ibadah online kita pada hari ini adalah memahami apa yang dipikirkan Allah. Dalam kondisi pandemi ini, mari bersama-sama kita mencari tahu apa yang Allah rencanakan bagi hidup kita. Dalam Ayub 42 ayat 2 berkata, "Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Dalam pertolongan Allah Tritunggal, mari kita memulai ibadah online hari ini dengan menyanyikan lagu "Seluruh Dunia Hai Nyanyikanlah". Isilah mataku dengan citra salib-Mu, dengan kasih-Mu penuhi hatiku. Isilah mulutku dengan syukur padamu, hidupku seluruhnya milik-Mu. Isilah mataku dengan citra salib-Mu, dengan kasih-Mu penuhi hatiku. Isilah mulutku dengan syukur padamu, hidupku seluruhnya milik-Mu. Shalom jemaat GKI Pakuan yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk boleh mendengar firman-Mu. Tuhan, tolong hamba-Mu yang penuh kelemahan dan keterbatasan ini, supaya dapat menyampaikan firman-Mu. Dan bila Allah Roh Kudus yang memampukan kami melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari Matius 16 ayat 21 sampai 26. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, sekiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau.
Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?" Saudara, tema yang diberikan itu memahami yang dipikirkan Allah. Wow, ini adalah tema yang sangat unik sekali. Apakah bisa kita memahami pikiran Allah? Paulus menuliskan dalam Roma 11 ayat 33-34. "Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya?" Saudara, betapa dalamnya pemikiran, pengetahuan Allah. Sangat sempurna hikmat dan pengetahuannya. Jadi rasa-rasanya tidak mungkin kita mengerti semua pemikiran Allah. Kalau kita tahu, berarti kita lebih hebat dong dari Allah, begitu ya. Jadi kita tidak bisa memahami pemikiran Allah. Tetapi kita bisa memahami pikiran Allah melalui Alkitab yang telah dinyatakannya kepada kita. Dan hal yang penting yang Allah singkapkan di dalam Alkitab ini adalah tentang keselamatan bagi orang berdosa yang mau percaya kepada Kristus. Dan teks yang kita baca ini merupakan persiapan Yesus menuju salib. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan dirinya kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu Yesus juga mengatakan ia akan dibunuh, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi kedatangan Mesias ini jelas, yaitu Mesias itu datang untuk menderita, disalib, dan menebus dosa kita. Dan dari ayat 21 ini sangat jelas bahwa rencana Allah itu adalah keselamatan bagi orang berdosa. Alkitab mengatakan, jikalau kita percaya Kristus, kita akan memperoleh hidup yang kekal. Dan menariknya, rencana keselamatan ini sudah dipikirkan Allah sejak kekekalan, ya, sejak kekekalan. Efesus 1 ayat 4-8 mengatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, ya jelas, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Jadi ini pemikiran Allah dari kekekalan, saudara. Allah mau orang yang percaya kepadanya itu, yang ikut Dia itu memperoleh hidup yang kekal. Nah, dan apa yang dipikirkan Allah ini pertama kali dikatakan secara eksplisit itu di dalam Kejadian 3 ayat 15. Setelah manusia jatuh dalam dosa, ya.
Dan dikatakan di situ, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, yaitu iblis, dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dan kita tahu pada saat penebusan penebusan yang dilakukan Tuhan Yesus disalib. Dan ini merupakan janji keselamatan. Jadi saudara-saudara, pemikiran Allah yang paling sempurna itu apa? Yaitu keselamatan Kristus bagi orang berdosa, bagi orang yang percaya kepadanya. Itu adalah pemikiran Allah yang paling sempurna. Tetapi yang dipikirkan Allah ini tidak dimengerti oleh Petrus. Padahal Petrus bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Karena ayat 22 mengatakan, Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Tuhan, sekiranya Allah menjauhkan hal ini daripadamu, hal ini tidak akan sekali-kali terjadi, tidak akan menimpa engkau. Tapi Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Jadi saudara, pemikiran Petrus waktu itu tuh bukan pemikiran Allah. Petrus memikirkan hal seperti itu karena bagi dia Mesias itu datang ke dunia ini dan ditunggu-tunggu, harusnya menjadi penguasa, membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Jadi Petrus ini tidak mengerti konsep Mesias yang Yesus katakan. Bagi Petrus, masa sih Mesias kok menderita? Mesias kok susah? Mesias kok pikul salib? Mesias semacam apa ini? Nah, waktu itu tidak hanya Petrus, orang-orang Yahudi juga berpikir Mesias itu mulia, penguasa harus menang. Bukan Mesias yang pikul salib, bukan Mesias yang menderita, bukan Mesias yang mati dan bangkit. Sehingga tidak heran Petrus menegur Tuhan Yesus bahwa penderitaan itu tidak dialaminya. Allah tidak mengizinkannya. Jadi Petrus merasa tahu pikiran Allah, padahal dia tidak tahu pikiran Allah yang sempurna itu. Dan Tuhan Yesus menegur dengan keras karena Petrus tidak mengerti apa yang menjadi pikiran Allah. Tuhan Yesus mengarahkan kembali supaya kepada tujuan awal, pemikiran Allah, yaitu keselamatan itu, jalan salib. Untuk mendapatkan kemuliaan, untuk mendapatkan hidup kekal itu, ada jalan salib, ada harga yang harus dibayar. Saudara, ada 3 paket komplit yang Tuhan nyatakan, ya, bahwa mengikut Yesus itu, ya, ada paket komplitnya. Kita mendapatkan hidup kekal, ya, melalui karya salibnya. Tetapi ada syaratnya, ya. Ikut Yesus itu, ikut Yesus, sangkal diri, pikul salib. Ikut Yesus, sangkal diri, pikul salib. Ini adalah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jadi di sini Tuhan Yesus mengatakan, ya, aku menyelamatkan engkau, menebus engkau, memberikan hidup kekal. Tapi gak cuma itu. Ada harga yang harus dibayar untuk mau ikut aku. Dan itu adalah ajaran Kristiani, saudara. Karena hari-hari ini ada orang pengen ikut Tuhan, tapi gak mau pikul salib, gak mau sangkal diri. Seperti itu. Pengen dapat hidup kekal, tapi tidak mau ikut Yesus, tidak mau sangkal diri, tidak mau pikul salib. Lalu maknanya apa ya? Yang pertama, makna ikut Yesus. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Jadi mengikut Kristus itu bukan bicara tentang kita rajin ibadah, kita ke gereja, kita ikut organisasi di gereja, jadi majelis, jadi aktivis, pelayan, bukan. Tetapi mengikut Kristus ini pikiran, kebiasaan, karakter, gaya hidup itu seperti Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini menjadi sesuatu yang sulit ya. Dalam proses serupa Kristus ini akan mengalami jatuh bangun. Nah, karakter Kristiani ini bisa dilakukan ya. Bagaimana kita ya bicara, bersikap kepada orang tua kita, kepada anak-anak, kepada pasangan kita. Bagaimana sikap kita kepada pegawai yang membantu di dalam rumah, ya. Bagaimana sikap kita kepada rekan kerja,
atasan, siapapun yang kita temui. Bagaimana sikap kita terhadap uang, terhadap pekerjaan, bagaimana sikap kita terhadap mereka yang membutuhkan, bagaimana sikap kita dalam menghadapi godaan. Nah, seorang pengikut Kristus itu tidak akan puas dengan dia ke gereja, baca Alkitab, gitu. Dia tidak akan puas ya. Tetapi dia akan belajar bagaimana menjadi pelaku-pelaku firman. Tidak cuma kegiatan rohani, tidak cuma kegiatan agamawi, doa lah, ke gereja lah, baca Alkitab, bukan hanya itu. Tapi bagaimana dia menerapkan dalam hidup sehari-hari sebagai pengikut Kristus. Bagaimana dia belajar mengampuni pasangannya yang sulit diampuni. Bagaimana dia sadar dosanya itu begitu banyak sehingga dia tahu saya harus mengampuni orang lain. Orang lain, dosa orang lain itu tidak lebih besar dari dosa kita kepada Tuhan. Bagaimana kita belajar mengasihi dan menerapkan prinsip Kristiani. Ini bukan sesuatu hal yang mudah, saudara sekalian. Nah, yang kedua, makna sangkal diri. Jadi diri yang dimaksud adalah diri yang berdosa. Karena kecenderungan kita itu tidak taat, pengennya berdosa, maunya dewek ya, mengikuti kemauan kita sendiri. Jadi sangkal diri itu menyerahkan diri kita seutuhnya kepada Tuhan dan menolak diri kita seutuhnya ya, kehendak kita yang berdosa. Jadi sangkal diri itu tahu saya ini berdosa, saya ini pengen dipimpin Tuhan, tolong Tuhan, tolong saya. Dan pada akhirnya kita sadar bahwa saya mau dipimpin Tuhan itu di dalam hidup kita. Nah saudara, sangkal diri ini tidak muluk-muluk gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain, keluarga kita? Misalnya, bagaimana kita membantu dalam keuangan? Ya, istri bantu suami, anak-anak bantu ketika mungkin ya dia sudah mengerjakan tanggung jawabnya. Oh ya, aku ada waktu luang, saya bantu mama papa. Membantu pekerjaan rumah tangga. Bersyukur mungkin penghasilannya berkurang selama pandemik, bagaimana mencukupkan apa yang ada. Dan hal terbaik apa ya yang bisa saya lakukan untuk anak, untuk keluarga, untuk gereja, untuk masyarakat. Hal seperti itu. Itulah sangkal diri. Kemudian makna pikul salib. Ada rela membayar harga. Ada kerelaan di sana. Sebagai pengikut Kristus, dia mau, betapa sulitnya. Sebagai minoritas, dia mau untuk taat, hidup benar. Meskipun dianggap sok suci, dihina, dianiaya. Ngapain sih lo? Misalnya ya, hidup benar buat apa? Tapi dia nggak apa-apa. Bahkan mungkin ada orang tertentu sampai menjadi martir karena hidup sebagai orang Kristen. Secara pikul salib ini juga rela melayani walaupun tidak dipuji. Karena hari-hari ini tidak sedikit orang yang mencari pengakuan, mencari harga diri itu di gereja, di pelayanan. Dia pengennya dipuji, pengen dihargai orang. Jadi menggunakan kekuasaannya untuk ngatur-ngatur gereja, ngatur-ngatur apa yang ada. Padahal sebetulnya untuk memenuhi kebutuhan psikologisnya. Bukan karena melayani untuk Tuhan, mengasihi Tuhan. Karena saya cinta Tuhan, bukan seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, konsep pikul salib ini sangat berbeda dengan para pengkhotbah masa kini yang mungkin mengkhotbahkan ikut Yesus pasti sukses, ikut Yesus pasti kaya, ikut Yesus harus sembuh. Saudara, itu tidak sesuai. Ada orang-orang percaya ya, entah itu di dalam Alkitab atau masa kini, tidak sembuh karena sakit, tetapi dia tetap beriman kepada Tuhan. Banyak teman-teman saya itu yang sakit, saudara, sakit keras ya, entah itu kanker macam-macam ya, tetapi tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Itu adalah iman yang sejati. Nah, kalau orang ikut Yesus pengennya yang baik-baik ya, pengennya kaya lah, apa segala macam, mujizat segala macam, itu tidak ada bedanya dengan orang banyak waktu itu yang ikut Yesus. Mereka ikut Yesus karena mujizat ya, karena mujizat, bukan karena cari Yesus.
seperti itu. Nah, saudara, ajaran Yesus itu sebetulnya adalah, ya, Yesus mau menyelamatkan kita dari hukuman kekal. Tetapi ada harga yang harus dibayar, yaitu sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Itu ajaran Yesus. Dan apa harga yang harus dibayar? Ya mungkin tiap orang macam-macam gitu ya. Nah, misalnya ada kisah nyata seorang majelis dan juga pengusaha. Masa pandemik ini penghasilannya sangat kurang begitu. Dan hampir bangkrut. Nah, oleh sebab itu supaya tetap eksis gitu ya, supaya perusahaan tetap ada, ia terpaksa harus mem-PHK, memberhentikan pekerjaannya. Nah, tapi sebagai orang Kristen dia tahu dia harus kasih pesangon yang seharusnya. Padahal dia sendiri juga kurang modalnya. Nah, saya salut dengan majelis ini. Itu hal yang baik. Itu artinya pengikut Kristus. Nah, ada seorang muda, laki-laki single begitu ya, yang kaya. Tetapi ia tidak menggunakan uangnya untuk perbuatan maksiat ya, karena dia tahu bahwa uang ini punya Tuhan, dia harus kasih yang terbaik. Dia memuliakan Tuhan dengan uang ini, entah untuk pelayan, entah untuk segala macam, ya bukan untuk dirinya sendiri, apalagi untuk berbuat dosa. Nah, saya teringat ketika saya masih S1 begitu ya, apa artinya pikul salib gitu. Meskipun contoh ini tidak sebanding dengan ya para murid-murid Yesus ya. Nah, jadi waktu itu ada 3 bocah itu berturut-turut membuntuti kami ternyata. Nah, suatu hari mereka mengatakan ya ingin ikut sekolah minggu. Ya udah, kami memperbolehkan. Nah, ketika sekolah minggu sedang berlangsung, seorang ibu kemudian teriak-teriak minta anak ini pulang. Waktu itu saya takut ya, agak cemas juga, ini kenapa begitu. Nah, ternyata anak-anak ini dan ibu itu bukan Kristen, saudara. Nah, itu hanya cicipan kecil ya, berbeda ya derajatnya atau tingkatannya dengan murid-murid ya. Murid-murid Yesus itu mereka menderita sampai akhir dan tetap percaya, bahkan menjadi martir. Mereka tetap setia, begitu saudara. Jadi menjadi pengikut Kristus itu tidak hanya keselamatan yang kita peroleh, tetapi ada harga yang ikut dibayar. Nah, Ibrani 11 itu ada tokoh-tokoh iman. Karena imannya mereka membayar harga. Mereka memang ada yang mendapatkan mujizat seperti Daniel luput dari singa-singa yang lapar itu. Tetapi ada juga ya, Ibrani 11 ayat 36 diejek, didera, bahkan dibelenggu, dipenjara. Ada orang-orang yang dilempari batu, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit binatang sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, di dalam goa-goa, di celah-celah gunung. Karena apa? Karena imannya kepada Kristus. Jadi betul memang ikut Yesus itu kita mendapat hidup kekal, tapi ada harga yang dibayar. Dan banyak sekali cerita-cerita ya, baik itu dari pengikut Kristus yang awal, abad-abad pertama sampai sekarang. Banyak sekali yang menjadi martir, tetap setia sampai akhir. Dan Tuhan Yesus menutup dengan perkataan yang luar biasa di ayat 25 dan 26. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, karena Yesus, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saudara, barang siapa ya di dunia ini yang hanya fokus menyelamatkan nyawa jasmaninya, fokus kenikmatan duniawi, fokus pada ketentraman, kenyamanan hidup tanpa cari Yesus Kristus, tanpa ikut Yesus dengan sungguh-sungguh, maka ia tidak memperoleh kesempatan hidup kekal. Sebaliknya, barang siapa rela hati melepaskan kenikmatan dunia, kehendak dirinya mau menderita, bahkan mati bagi Kristus, ia mendapatkan hidup kekal. Saudara, khotbah ini tidak mudah untuk didengar sebetulnya, dan tidak mudah untuk dilakukan. Tetapi mari kita bersama-sama setelah khotbah ini selesai, kita merenungkan bersama apa yang dipikirkan Allah.
Setelah Allah itu memikirkan sejak kekal ya, bagi mereka yang percaya kepadanya mendapat hidup kekal. Secara rinci dan sempurna Allah menyiapkan itu. Tetapi Allah juga memberikan sesuatu kesadaran kepada kita bahwa yang mau percaya dan ikut Yesus itu harus bayar harga. Sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Maukah saudara? Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, sekali lagi Engkau mengingatkan kami bahwa kami adalah orang berdosa yang membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Apakah gunanya kami memiliki seluruh dunia tetapi kami kehilangan nyawa kami? Tapi kami bersyukur untuk karya penyelamatan Yesus Kristus yang telah menebus dosa-dosa kami. Dan pada saat kami mengikut Engkau Tuhan, ada harga yang harus dibayar. Kami harus menyangkal diri, pikul salib dan ikut Engkau. Tolong kami ya Tuhan, karena kami tahu tidak mudah untuk melakukan semuanya itu. Bila Allah Roh Kudus yang memampukan kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih, tibalah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita. Persembahan dapat diberikan dalam beberapa cara. Yang pertama, dikumpulkan di dalam amplop dan dapat dibawa pada saat kita dapat beribadah kembali di dalam gedung gereja. Yang kedua, melalui transfer ke rekening gereja. Dan yang terakhir adalah melalui scan QR barcode yang tertera pada layar, di mana scan ini dapat dilakukan dengan menggunakan dompet digital seperti aplikasi OVO ataupun GoPay. Mari kita angkat pujian, ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Jemaat terkasih, kita mau membawa persembahan kita ke dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan Tuhan kepada setiap kami sampai saat ini, terlebih lagi di dalam masa pandemi ini ya Tuhan. Biarlah kami boleh terus merasakan akan penyertaan Tuhan yang tidak pernah putus dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami juga membawa persembahan kami. Biarlah kiranya Tuhan yang mau kuduskan dan melayakan persembahan ini ya Tuhan, sehingga bisa untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan yang menolong setiap orang-orang yang Tuhan berikan kepercayaan ya Tuhan untuk boleh mengelola persembahan ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mau serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia. Hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Hai daku, berdekatkanlah pada kaki salib-Mu. Hai daku, raih dan dekatkanlah kekasih-Mu, Tuhanku. Bapak Ibu Saudara sekalian, pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah. Ikutlah Yesus, sangkal diri dan pikul salib. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.